Bapak Ibu yang kami hormati, namun sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa kepada Allah. Jadi kalau di Muhammadiyah itu mendoakan, bukan kirim Al-Fatihah. Ya kan? Kalau di saudara kita itu kan mari kita kirimkan Al-Fatihah. Gitu ya. Jadi di kita ini tentu yang dianjurkan untuk mendoakan Allahu yarham Bapak Bambang Arsidi. Ini perlu saya sampaikan juga, memang kalimat dalam bahasa Arab itu sering kita, ya sebetulnya ya memang mirip tapi beda. Kita sering menyebutnya almarhum. Mana yang tepat? Ya sebenarnya benar juga, tapi yang tepat sebetulnya kalau itu menjadi doa ya, doa itu Allahu yarham. Kalau perempuan kalau yarhamhu. Tapi kita hentikan Allahu yarham, itu menjadi doa. Semoga Allah merahmati. Tapi kalau almarhum itu artinya pasti dirahmati. Udah apa itu? Vonis backlist ya. Sebetulnya yang tepat itu ya Allahu yarham. Semoga Allah merahmati. Itu menjadi doa. Untuk itu mari kita doakan orang tua kita, saudara kita, Allahu yarham Bapak Bambang Arsidi bin Mat Rusman. Semoga Allah memudahkan urusannya, terutama di alam barzah, dan tentu mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya, ditempatkan yang terbaik, dan bagi keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafina ma yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, anta Rabbuna la ilaha illa anta ya Allah ya Rahman. Narju rahmataka ya Allah ya Rahim. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghafar, ikfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fangsurna alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir, Allahu yarham Bapak Bambang Arsidi bin Mat Rusman. Warfa' darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawir lahu fihi. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ahlan khaira min ahlihi wa zawzan khaira min zawzihi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah ya Rabb yang maha agung, yang muasai ars, ampunilah segala dosa orang tua kami Bapak Bambang Arsidi bin Mat Rusman. Angkat derajatnya di sisimu ya Allah. Luaskanlah kuburnya. Berikanlah yang terbaik dari amal ibadahnya yang selama ini dia lakukan ya Allah. Anugerahkanlah kepada keluarga yang ditinggalkan. Diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah yarham Bapak Bambang Arsidi bin Mat Rusman. Allah anugerahkan kebaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, materi kita berkaitan dengan kiat menggapai hidup sihah wal afiyah. Tentu harapannya ini menuju husnul khotimah. Kata para apa istilahnya ya, ada kata-kata atau ungkapan ya. Sehat itu memang bukan segala-galanya katanya ya.
Tapi segala-galanya tanpa kesehatan tidak ada artinya katanya. Tapi juga kesehatan tidak ada artinya tanpa iman. Iman juga kurang berarti, bahkan tidak berarti tanpa amal. Amal juga nggak ada artinya tanpa ilmu. Ilmu nggak ada artinya tanpa keikhlasan. Jadi Bapak Ibu, itu saling terkait antara sihah dan ruhiyah kita. Makanya kita sering menggandeng antara sehat wal afiat. Jadi tidak cukup sehat tapi harus afiat. Nah, apa bedanya antara sehat dan afiat? Nanti ada penjelasannya. Harapannya ini menjadi kita untuk maksimal di dalam kita menjalankan amalan. Ya kalau kita sehat seperti ini Pak, ya rohaninya sehat, fisiknya sehat, kan kita maksimal dalam beramal. Sholat bisa berjamaah, sholat masih bahkan secara runut, artinya runut itu bahkan sholatnya itu betul-betul ya masih bisa ruku, masih bisa sujud, ya masih bisa berdiri, ya. Karena nanti dalam sebuah hadis, sholli qa'iman, sholatlah kalian dengan berdiri. Fa illam yastati faqa'idan, kalau nggak mampu duduk. Fa illam yastati fa'ala jambi, kalau nggak bisa dengan duduk maka berbaring. Tapi nggak boleh tidur ya Pak, berbaring. Sholat tidur ya nggak boleh, itu ya. Apabila itu fa illam yastati ay isyarah, dengan isyarat. Begitulah Pak. Jadi memang maksimalnya sholat itu ya sesuai dengan gerakan-gerakan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai petunjuk dan sudah ditetapkan oleh Rasul sebagai tuntunan. Makanya nanti ada hadis yang menyebutkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Walaupun kalau di kampung itu menerjemahkannya agak keliru. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sopo siro dan munio usolli, gitu katanya. Muni ibu tahu ya? Muni itu maksudnya moni, ngomong. Jadi kalau mau sholat itu mesti harus pakai usolli gitu, bukan itu maksudnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat gitu. Jadi betul-betul sholat yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan itu betul-betul plek jiplek, apa itu maksudnya? Ya pokoknya ngikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul itu. Karena nanti ada sebuah sinyalir dari Rasulullah, sebuah hadis bunyinya begini. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wala yusallun. Akan datang suatu masa umatku, kata Rasul, ya, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wala yusallun. Mereka sholat tapi padahal nggak sholat. Apa maksudnya Pak? Mereka sholat tapi nggak sholat. Apa artinya? Sholatnya itu hanya semacam ritual saja, walaupun ritual juga penting, tapi yang dimaksud di sini dia hanya fokusnya pada ritual, tapi esensi sholat dia tidak lakukan. Contoh, sholatnya rajin, tapi berbuat maksiatnya rajin. Sholatnya rajin, tapi korupsinya rajin, gitu ya. Itu kata Rasul, orang-orang yang begitu itu sholat tapi nggak sholat sebetulnya. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu, sehingga insya Allah ketika kita memiliki badan yang sihah wal afiyah, insya Allah kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah itu dengan paripurna, yang maksimal. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu fattaqullaha mastata'tum. Beribadalah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah
Mastata'tum sering diterjemahkan sesuai kemampuan. Mastata'tum itu artinya maksimal. Maksimal kita melakukan sesuatu memang sesuai kemampuannya, jangan melebihi kemampuannya. Kalau melebihi kemampuan itu dosa. Kita dosa terhadap diri kita, memaksa tubuh kita karena kita nggak bisa sholat sambil berdiri, maka kita memaksa, itu dolim, nggak boleh. Tapi kalaulah kita sebetulnya mampu tapi juga nggak dikerjakan, itu juga dolim. Dolim, ya. Kalau memaksa itu sudah di luar kemampuan, tapi kalau memaksimalkan masih dalam kemampuan. Dalam bahasa agamanya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, beribadalah kepada Allah dengan maksimal. Saya lebih suka menerjemahkannya itu dengan maksimal, bukan sesuai kemampuan. Kalau sesuai kemampuan itu seringkali diterjemahkan berbeda, Pak. Maknanya, ya namanya sesuai kemampuan itu kan yang batas minimal bahkan. Karena nanti ada orang begini, Pak. Dia sebetulnya punya kemampuan untuk ngangkat barang bisa sampai 50 kilo. Tapi dia baru ngangkat 30 kilo saja merasa, saya nggak mampu. Ada yang begitu, Pak. Mari Bapak Ibu, kita maksimalkan di dalam menjalani ibadah ini, maka Allah juga akan memberikan lebih dan maksimal dalam hidup di dunia ini. Kalau kita hitung-hitungan sama Allah, Allah juga akan ngitung dalam memberi nikmat, begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sebuah kisah yang menarik. Ini terjadi di zaman Rasul. Suatu saat Rasulullah itu diberikan hadiah oleh Raja Mokawqis dari Mesir. Banyak hadiahnya, tapi salah satu hadiah itu adalah seorang tabib. Tabib itu maksudnya dokter, yang tugasnya untuk merawat dari Mesir di Madinah Rasulullah dan para sahabat, yang memang di Madinah itu didominasi oleh para sahabat Rasul. Setelah sekian lama bertugas di Madinah, dokter ini banyak nganggurnya. Berbeda ketika di Mesir, pasiennya itu ndrubul. Ndrubul apa Pak artinya? Yang brudul pada baik lah. Ndrubul itu ngantri ya. Pasiennya itu ngantri luar biasa. Jangankan untuk periksanya Pak, untuk ngambil tiket nomornya aja ngantri kayak di Jakarta ya. Luar biasa. Sampai-sampai nggak kebagian dokter pada jadwal itu gitu ya, karena ngantrinya itu padahal dokter banyak. Tapi begitu nyampe di Madinah, nganggur, banyak nganggurnya. Lama-lama penasaran, apa memang orang Madinah benci sama saya gitu dalam hatinya. Tapi saya mau survei, akhirnya si dokternya itu namanya Al-Haris bin Kaldah. Nama dokternya ya. Beliau survei ke lapangan, ternyata benar. Rasulullah dan para sahabat memang sehat. Bukan sekedar sehat, walafiah begitu. Dia punya pikir, kalau saya terus-terusan di sini, sayang ilmu saya. Ngapain nungguin orang pada nggak mau berobat? Kalau gitu saya izin aja lah sama Rasul, permisi untuk balik lagi ke kampung, biar ilmu saya manfaat. Maka rundingan dengan Rasulullah, wahai Rasul, saya rasanya kok selama di sini sayang ilmu saya, jadi jarang yang berobat kepada saya. Daripada sayang, gimana Rasul, saya balik lagi lah ke Mesir. Ya kata Rasul, ya terserah Anda. Kalau mau balik juga nggak apa-apa. Insya Allah dokter saya yang hebat, Allah insya Allah akan merawat kita semua, kata Rasul. Namun wahai Rasul, apa sebetulnya rahasianya? Kok engkau bersama sahabat itu kok sihah walafiat? Dengan kalimat yang sederhana dan pendek itu Rasul menyatakan ini. Nahnu qaumun la naqulu hatta naju'an wa idza akalna la nashba. Ini diriwayatkan oleh Ahmad ya. Kami adalah kaum
yang nahnu qaumun la naqula, tidak makan hatta naju'an, sebelum lapar. Wa idza akalna, kalau kami makan, la nashba, kami tidak kekenyangan. Ini sulit ya Pak buat kita. Udah kenyang aja, begitu melihat makanan ambil. Itu. Mohon maaf Pak, kalau belum tahapnya 7 kali, kadang-kadang tahapnya udah 7 kali pun masih diterusin ya. Itu. Jadi konsep hidup Rasul itu sederhana sebetulnya. Apa sebetulnya di situ? Nanti kita akan lihat rujukan yang saya sampaikan ini, materi-materi ini ada satu kitab Pak, namanya At-Tibbun Nabawi. Judul aslinya At-Tibbun Nabawi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengobatan versi Nabi. Itu karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jumlah halamannya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu ada 313, nggak terlalu tebal. Dulu saya waktu beli masih 62.000 atau berapa. Itu buku dahsyat luar biasa. Kalau yang diterjemahkan bahasa Indonesia itu bukunya merah warnanya ya. Nanti Bapak Ibu bisa miliki. Itulah mengapa Rasulullah di dalam buku itu dijelaskan sepanjang hayatnya Rasulullah SAW sakit keras yang serius itu hanya sekali ketika beliau menjelang wafat. Kalau kita sakit berapa kali Bu? Langganan. Sakit melulu. Ya, makanya BPJS itu hari ini luar biasa. Sampai katanya rugi. Per bulan itu rugi 2 triliun katanya. Sekarang rugi di korupsi kok. Katanya rugi, kok bisa ya? Gitu ya. Oh, kita karena memang orang hobi. Kalau di zaman Rasul itu, di dalam kitab itu dijelaskan, ke dokter itu, ke tabib itu udah alternatif terakhir Pak. Makanya Rasulullah dan para sahabat mengapa kok jarang ke dokter yang sifatnya, yang kalau zaman dulu namanya tabib itu, beliau itu pengobatannya ngikutin Nabi. Apa contohnya? Kalau yang namanya pengobatan pertama itu Rasulullah dan para sahabat itu tentu mengkonsumsi makanan yang baik. Mohon maaf Pak, makan itu obat. Ternyata dalam kitab An-Nabawi itu dijelaskan makanan itu sendiri juga obat. Makanya bapak-bapak yang sudah usia tidak muda lagi, jangan nyebut lanjut yang tidak muda lagi itu jangan sampai males makan, walaupun apa makan aja. Jangan sampai malah takut kelebihan, tidak. Jangan sampai males, harus diisi begitu kan. Seperti itu nasihatnya di dalam kitab itu ya. Makanya sepanjang hayatnya Rasulullah sihah. Dalam kitab itu dijelaskan juga. Jangankan itu Pak, Rasul itu sahabatnya belum pernah melihat Rasulullah nguap, itu belum pernah melihat. Ya kalau pengakuan Rasulullah enggak ada, tapi saya belum pernah, walaupun yang dekat dengan Rasul sendiri, istrinya saja, saya belum pernah melihat Rasul itu nguap. Kalau kita Pak, bangun tidur aja nguap Bapak. Enggak, pertanyaannya kenapa Pak? Kenapa pertanyaannya? Tidur kita itu enggak produktif, enggak maksimal. Istirahatnya Rasul itu padahal nggak lama. Konon katanya cuma 3 jam, 4 jam paling lama beliau itu istirahatnya. Tapi produktivitasnya luar biasa. Nggak pernah nguap. Pak, Ibu, kalau nguap kenapa Bu? Penyebabnya? Itu kan dampaknya. Tapi penyebab orang nguap kenapa? Kenyangan. Bukan. Bu, penyebab nguap adalah oksigen di otak kita ini menipis, berkurang, sehingga itulah menjadi kelihatannya lelah. Jadi Bapak dan Ibu,
bagaimana kita agar mengikuti Rasulullah juga agar energik gitu ya. Itulah namanya ulama. Usia lanjut makin aktif aja. Nah, kayak bapak ibu ini aktif berorganisasi, aktif ya nolong sosial, aktif ya seperti Allah yarham Pak Arsidi itu kan luar biasa, gesit orangnya. Kalau kata kampungnya Pak Kumpul itu semerintil. Ibu tahu semerintil ya? Ya kalau bahasa kita namanya energik. Orangnya apa itu? Ya nggak wigah-wigih, nggak nggak males. Tapi beliau itu energik gitu. Nah Bapak dan Ibu, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sihah wal afiyah. Nah sekarang pertanyaannya, apa arti sehat? Keadaan baik bagi segenap anggota badan. Jadi kalau sehat itu lebih kepada fisiknya. Saya mengatakan, tangan saya sehat itu karena apa? Bisa buat ngangkat seperti ini. Itu tangan saya sehat. Maka kondisi berhubungan dengan fungsi secara fisik. Saya mampu gerakan dengan baik. Itu berarti orang itu sehat. Tapi kalau afiat adalah perlindungan Allah untuk hambanya dari segala macam bencana dan tipu daya. Tipu daya itu bisa dari setan, tipu daya itu bisa berarti dari hawa nafsu. Dan afiat itu adalah berfungsinya anggota tubuh manusia secara ruhiyah. Secara ruhiyah ya Pak. Sesuai dengan tujuan penciptanya dan digunakan untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Kalau ada orang badannya sehat tapi nggak buat beribadah, itu sehat tapi nggak afiat. Makanya kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang kafir itu sehat tapi nggak afiat. Pertanyaannya, kenapa nggak afiat Pak? Orang kafir sehat tapi nggak afiat. Kenapa? Karena dia tidak patuh kepada Allah, nggak untuk sujud kepada Allah, tidak diikuti oleh imannya. Itulah dalam bahasa agama. Bapak, kalau namanya afiat, yang pertama adalah kesehatannya itu diperuntukkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua, difungsikan secara baik mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, tangan saya memang buat ngangkat begini bagus, sehat. Tapi pertanyaannya, apakah tangan saya ini untuk nolong orang apa enggak? Dan nolong orangnya itu karena apa? Kalau nolong orangnya karena Allah, karena iman, dan untuk berbuat baik, baru tangan saya ini sehat wal afiat. Itu secara definisi. Jadi tepat kalau ibu mengatakan alhamdulillah saya diberikan sehat wal afiat. Tapi kalau ada orang kafir ngomong sehat wal afiat, afiatnya dari mana? Orang dia ingkar kepada Allah, digunakan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dari sisi pengertiannya ya. Nanti kita lihat makna lainnya apa. Nah, sehat adalah nikmat yang utama setelah iman. Makanya Bapak dan Ibu, Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul bersabda, "Salullahal mu'afata fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yakin khairum minal afiyah." Mohonlah kepada Allah afiah, yang diminta itu afiahnya ya, atau kesehatan. Sesungguhnya karunia yang paling baik, yang paling besar setelah keimanan adalah afiat atau kesehatan dan afiat. Jadi kalau begitu, nikmat yang paling besar apa Pak? Iman. Nikmat yang paling besar adalah iman. Nah oleh sebab itu, mari, kenapa kok kita bisa sampai di sini?
Karena iman, ada iman di dalamnya. Walaupun sehat belum tentu. Gitu ya. Jadi di samping kita ini memang sehat karena ada iman yang mendorong kepada kita sehingga kita sampai di tempat ini. Makanya mari Bapak Ibu, salah satu doa kita itu kalau bisa, itu saya sering berdoa dulu dari guru saya. Itu kalau berdoa itu disuruhnya bagaimana mengupayakan 4 atau 5 potensi dalam tubuh kita ini bisa bergerak dengan baik. Potensi pertama iman tadi ya. Terus potensi yang kedua adalah hati. Di sana ada perasaan, ada jiwa dan lain sebagainya. Potensi kedua ketiga akal ya. Potensi keempat fisik dan raga kita. Dan potensi kelima jangan lupa sahabat dan saudara-saudara kita di kanan kiri kita. Ketika kita punya 5 potensi ini, insya Allah kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu kita akan menjadi orang yang sihah walafiat. Sering saya rangkai dalam doa saya Bu. Makanya saya kalau berdoa, terutama selepas sholat, saya selalu memohon 5 itu. Apa itu? Ya Allah, kokohkan imanku, haluskan perasaanku, cerdaskan pikiranku, sehatkan badanku, eratkan persaudaraanku. Itu Bu ya. Jadi kalau bisa Ibu juga begitu. Minta 5 kepada Allah, karena mohon maaf, doa ini sungguh luar biasa ketika kita mohon kepada Allah. Karena menurut Profesor Dr. Dadang Hawari, Allahu yarham, ada yang ingat? Beliau ahli psikiater ya. Kalau beliau mau ngasih resep kepada pasiennya, itu selalu diselipkan doa. Karena menurut penelitian beliau itu, kesuksesan orang itu ditopang oleh doa. Bahkan beliau menyatakan 65% kesuksesan Bapak Ibu itu karena doa. Selebihnya itu yang lain. Maka jangan lupa Ibu Bapak, kita mohon kepada Allah, salah satunya, ya Allah, kokohkan imanku, haluskan perasaanku, cerdaskan pikiranku, sehatkan badanku, dan eratkan persaudaraanku. Jangan lupa, kalau kita sehat tapi sendiri di rumah, plongo, nggak punya teman, itu stres Pak. Kita ini kan bahagia, hidupnya gembira karena apa? Punya teman banyak, enak. Apalagi kalau sudah di bawah pohon itu Pak, itu Monas kelihatan katanya. Ya itu makanya waktu belum menjadi ahli hisab itu, Monas masih remeng-remeng. Tapi begitu disambil kopinya, usap gitu, Monas kelihatan katanya. Bapak, mari ya, ingat Bu, yang 5 itu apa Bu? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Badan. Yang kelima? Saudara. Coba Ibu rangkai dalam doa. 1, 2, 3. Bukan, baru 1 aja udah ngerandet. Ikuti saya. Ya Allah, kokohkan imanku, haluskan perasaanku, cerdaskan pikiranku, sehatkan badanku, eratkan persaudaraanku. Ini ya, kalau bisa ketika Bapak berdoa itu minta kepada Allah. Ini perintah Rasul. Salullahal mu'afata fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yakin khairul minal afiyah. Ya silahkan pakai bahasa kita juga nggak apa-apa, tapi saya sukanya menggunakan itu tadi, agar iman kita tetap baik ya, hati kita terbimbing, akal kita ini terus. Sebab mohon maaf,
Kalau akal kita nggak kita gunakan dengan baik, itu menjadikan sayang ya. Padahal kita banyak untuk, makanya bagaimana upaya kita itu untuk banyak menghafal ayat-ayat ya. Walaupun ketika ibu menghafal, di depannya hafal, yang belakang hilang. Yang belakang hafal, depannya hilang, gitu ya, nggak apa-apa. Karena apa? Untuk menghidupkan urat saraf kita ini, sehingga insya Allah kita akan menjadi orang yang tidak pikun. Doa kedua, bagaimana agar ibu tidak pikun, bapak tidak pikun? Rasul ngajari juga. Apa doanya, Bu? Agar kita tidak pikun. Hah? Pernah berdoa nggak? Itu di Al-Quran dianjurkan untuk kita bagaimana agar hidup kita ini nggak pikun. Rasul memberikan redaksinya. Allahumma inni a'udzubika an arudda ila ardalil umur. Nggak terlalu panjang. Coba ikuti saya, Bu. Allahumma inni a'udzubika an arudda ila ardalil umur. Saya agak panjangin dikit ya. Allahumma inni a'udzubika an arudda ila ardalil umur. Saya habisin ya. Allahumma inni a'udzubika an arudda ila ardalil umur. Kejadian deh, kejadian ini mesti gitu. Itu penting, Bu. Kalau mohon maaf, Bu, kalau pikun itu sengsara betul. Kita nggak produktif kan? Ya kalau penyakit ya kita nggak bisa nolak kan? Tapi kan alangkah indahnya. Seperti saudara kita ini, Allah yarham Pak Arsidi ini, wafat masih produktif. Banyak orang yang kaget. Orang kemarin baru ngomong, baru ngobrol, baru teleponan. Mengagetkan ya. Dan nggak merepotkan orang. Keluarganya juga tidak. Jadi kan? Ulangi. Allahumma inni a'udzubika an arudda ila ardalil umur. Allahumma inni a'udzubika an arudda ila ardalil umur. Walaupun agak nggak jelas gembrengeng gitu, tapi saya anggap ibu udah hafal ya. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma ya Allah, ini aku a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu, an arudda, dipanjangkan umur ila ardalil umur, hingga umur yang terburuk, maksudnya umur yang pikun itu tadi. Itu, Bu, doa-doa yang mari kita terus mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sehat adalah mahkota ya. Ini bukan hadis ya, Pak. Ini hanya, bukan asar juga. Kalau asar itu kan dari sahabat ya, sahabat Rasul. Kalau hadis dari Rasul. Ini makalah Arab ya. As-sihatu tajun ala ru'usi al-asiha'u la yaraha illal mardo. Ya, ini makalah Arab. Kesehatan adalah sebuah mahkota yang ada di atas kepala orang-orang yang sehat dan tidak bisa dilihat melainkan oleh orang yang sakit. Itu makalah Arab. Maksudnya gini, Pak, kalau Bapak ingin tahu nikmatnya gigi kapan, Pak? Ya ketika sakit gigi. Bapak kalau lagi sakit gigi baru, ya Allah, ternyata nikmat sehat giginya itu luar biasa. Makanya ketika Bapak sakit gigi itu apa kepenginnya? Dicabut. Padahal katanya kalau lagi sakit itu nggak boleh dicabut ya, karena berkaitan dengan urat sarafnya. Tapi begitu giginya nggak sakit lagi masih kepengen dicabut? Ya ogah, nanti kalau sudah ompong gimana tuh? Jadi Bu, sehat itu adalah mahkota. Nanti ada kalimat lagi, as-sihatu tajun
La ya'rifuha illal mardo. Sehat itu adalah mahkota. Tidak ada yang tahu nikmatnya sehat kecuali ketika dia sedang sakit. Mari Bapak Ibu, mumpung kita masih sehat, maksimalkan amal kita. Bapak Ibu, karena mohon maaf, ketika kita sehat terus beramal seperti ini Pak, walaupun nanti Bapak pada hari-hari tertentu ada kesibukan, ada acara silaturahim keluar kota misalnya, maka Bapak dihitung tetap hadir di tempat ini kalau rutin ya, sama seperti yang hadir mendapatkan nilai kebaikan. Hebat gak tuh? Dalam Islam itu begitu luar biasa. Maka dari itu Bapak dan Ibu, inilah di dalam kitab At-Tibbun Nabawi dijelaskan, melihat hadis yang tadi ya, yang nahnu qaumun la naqula hatta naju'an wa idza akalna la nashba. Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar, apabila makan tidak sampai kekenyangan. Disimpulkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 4. Jadi Rasulullah itu memiliki gaya dan pola hidup yang baik. Gaya ini penting Pak. Banyak orang yang hari ini bergaya tapi nggak memiliki kemampuan sebetulnya. Dulu saya waktu masih aktif kerja, itu saya sempat tugasnya dipindah ke, kalau di rumah sakit namanya SDI. Dulu namanya apa kalau ini ya? Ya bagian personalia lah kalau zaman dulu ya. Ada SDI, ada seorang karyawan Bu, itu apa ya, dikejar-kejar karena dia punya kartu apa namanya, kartu kredit itu sampai 7 atau 8. Ketika dikumpulkan itu kartu kreditnya, itu ternyata dia punya hutang kira-kira 350 juta atau berapa. Wah, kerjanya itu udah lari-larian melulu, jarang masuk dan lain sebagainya, karena gaya hidupnya itu loh. Ya kita sesekali makan di apa itu, di yang enak boleh aja, di tempat apa boleh aja. Tapi kalau setelah makan kita mikir, kan nggak enak juga ya, nah, gitu. Yang biasa saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gaya hidup itu penting. Apa maksudnya? Ya sudah, kalau memang kita begitu ya sudah sebegitunya. Ya emang kenapa kalau kita makan bersama di emper, di apa itu, soto atau apa itu, pecel lele Lamongan, kan enak juga, murah tapi enak ya. Ya nggak usah gengsi, nggak harus di tempat yang wah gitu ya. Tapi begitu ngelihat struknya, ya setelah itu struk gitu kan, repot juga ya. Itu ya gaya. Mari Bapak Ibu, Rasul nggak pernah melebihkan. Bahkan ketika hari itu nggak ada yang dimakan, apa yang dilakukan oleh Rasul Bu? Udah saum, sampai begitu Pak, sampai begitu. Tapi kalau kita hari ini kan jarang ya, mesti ada aja dimakan. Kayak di kampung itu Pak, walaupun sulit kayak apa, yang namanya makanan tetap ada. Tapi memang duit susah Pak di kampung, gitu ya. Pola hidup tadi, pola hidup ya, pola hidup mesti harus ya yang baik. Tidur itu juga harus diatur Pak. Kalau kita lihat dalam kitab At-Tibbun Nabawi menarik. Mengapa Rasulullah kok melarang tidur? Pertama, ba'da maghrib. Yang kedua, ba'da subuh. Yang ketiga, ba'da asar. Kenapa? Nanti dalam medis mungkin bisa diteliti ya. Tapi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, justru kalau orang tidur pada saat-saat itu, kata beliau bukan, justru sumber energi yang sudah diolah tadi menjadikan kita itu tidak energik tadi. Makanya Rasul melarang tidur di waktu itu Pak. Tidur di waktu yang dilarang ya. Tidur yang premium itu kapan Pak? Itu pola hidup loh. Dari tidur dulu. Tidur yang paling baik itu kapan?
Habis Isya itu, kalau Bapak Ibu coba lihat dalam hadis, tidak ada satupun hadis Rasulullah habis Isya kok ngaji, memberi ceramah, tidak ada. Ada apa lagi kalau hanya sekedar untuk ceplek, mati kok, keluar balap 6, itu nggak mungkin. Ya paling kalau kayak ya gol gitu kan, ya bola gitu kan. Padahal Rasul itu apa, Pak? Cepet tidur, cepet bangun. Kalau kita lambat tidur, ya udah lambat bangunnya. Kalau orang, apalagi kalau tidur kesiangan, Pak, mesti kita mumet, pusing, menjadi nggak bagus. Makanya kenapa dalam Islam itu waktu dibagi menjadi 3 kan? Malam itu, mulai malam itu kan dalam hadis setelah Isya itu udah malam tuh namanya. Isya kita ini di Bekasi jam berapa ya? Katakan jam 7 ya, Pak. Sepertiga malam yang pertama itu kan pertama 8, 9, 10. Itu sepertiga malam yang pertama. Jadi mulai jam 8 setelah Isya ini Bapak Ibu sudah mulai sholat malam karena udah malam. Ya. Sepertiga malam yang kedua adalah mulainya dari jam 11, 12, 1. Itu sepertiga malam yang pertengahan. Sepertiga malam yang terakhir mulainya dari jam 2, 3 sampai jam 4 sampai menjelang subuh. Jadi kita ini bangun jam 2 itu udah cukup sebetulnya, asal ibu tidurnya habis Isya. Itu udah cukup itu. Begitu bangun langsung mandi. Oh, hebat betul. Orang kalau yang biasa mandi habis bangun langsung mandi, Pak. Tapi kalau katanya jam 2 ke sini jangan dulu. Kalau jam 2 ke sana sudah dibolehkan. Karena hormon melatoninya masih bekerja katanya. Bu, coba lihat nih, orang yang suka mandi pagi ini wajahnya kelihatan, Pak. Bapak ini kayaknya rajin mandi sebelum subuh ya. Kayaknya wajahnya cemlorot gitu loh. Ibu tahu cemlorot nggak? Bersinar gitu loh. Beda, Pak, walaupun orangnya putih bersih, tapi kalau jarang dibasuh itu tetap demek, Bu. Tapi walaupun hitam, tapi karena sering itu pasuryannya itu bersinar. Karena nanti mohon maaf ya, Bu, ahli surga itu cahayanya bersinar. Apa kata Al-Quran? Wujuhun yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin. Wajah mereka itu bersinar. Kenapa? Apa yang diamalkan itu diridhoi oleh Allah. Dan mereka akan ditempatkan surga yang tinggi. Jadi, Bu, penghuni surga itu, Bu, di dunia aja udah kelihatan wajahnya bersinar. Salah satunya kenapa? Karena sering dibasuh itu tadi. Begitu mandi, bangun, mandi. Kebayang? Mari Bapak Ibu, ada tidur yang dianjurkan yang premium. Kalau yang dilarang tadi sudah. Yang dianjurkan kapan? Yang paling premium itu ba'da Isya tidur. Sampai jam berapa? Maksimal sampai jam 2 aja udah cukup tuh. Yang kedua, tidur yang premium itu, yang bagus, kata Rasul, tidur hauqolah. Artinya apa? Tidur kira-kira jam 10 atau 11 menjelang, jadi begitu adzan duhur, Bapak bangun. Itu tidur yang premium. Tapi yang masih aktif jangan tidur. Masa di kantor tidur? Ya kalau kayak saya pensiunan itu asal jam 10 nih, habis kayak ini kalau nggak ada acara, pulang mesti jadwalnya tidur. Itu tidur terbaik itu, Pak. Jangan salah. Sampai jam berapa? Sampai menjelang duhur. Tapi duhurnya jangan kebablasan. Tidur yang terbaik lagi kapan? Ba'da duhur sampai menjelang asar. Ya, pilihan itu bukan tidur melulu. Maksudnya kalau ibu bapak mau ngambil jam-jam tidur
Yang terbaik kalau sudah cukup di jam itu ya silahkan. Ya kalau tidur melulu nggak boleh lah. Gimana tidur melulu gitu ya? Itu Bu, itu gaya ya, pola hidup begitu diatur dan teratur. Orang kalau ritmenya teratur itu enak Pak. Bahkan kalau pola hidupnya teratur, dalam doa pun ibu sudah minta tuh. Makanya Bu, sering nggak Bu, ibu doanya apa Bu? Saya tanya, waktu sholat subuh tadi doa ibu apa Bu? Aku persis. Kemarin ada pengajian Bu, kalau habis subuh doanya apa? Robana Pak. Cepet nyautnya. Ya terus nanti asar Robana juga Pak. Nanti maghrib Robana Pak. Kata malaikat ini orang Robana melulu. Memang betul Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa Robana. Tapi ingat, doa Robana itu sebagai penutup doa. Karena makanya kenapa Rasulullah itu kalau sudah baca Robana itu udah selesai. Bapak kalau ada acara kenduri misalnya, kalau ada acara makan-makan, yang baca doa itu panjang, sementara makanannya udah kita lihat. Sampai yang ngamin itu amin amin gak selesai juga. Begitu ada kalimat Robbana, nah ini baru nih selesai. Tandanya Pak, kalau ada kalimat Robbana mesti rampung tuh. Tapi ada juga Pak yang pakai Robbana tapi masih malur-malur juga. Payah ini orang doa katanya begitu ya. Bu, boleh pakai Robbana tapi sebaiknya Bu, ketika kita tadi doa waktu subuh, apa yang akan ibu kerjakan dari subuh sampai duhur itu harus ada masuk di situ. Contoh saya waktu subuh tadi, ya Allah, hari ini kami ditugaskan untuk memberikan tausiah di PCM Harapan Jaya. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menyampaikan ilmu dengan baik. Ya Fattah, bukakanlah pintu para jamaah, pintu hati para jamaah untuk bisa menerima apa yang saya sampaikan. Itu saya berdoa di situ. Tujuannya untuk apa? Kalau saya hanya menyampaikan berdasarkan ilmu, udah ngambang. Tapi berbeda ketika Bapak Ibu itu berdoa. Ibu bertugas di rumah sakit sebagai dokter, sebagai perawat. Ya Allah, hari ini saya ditugaskan untuk ikut membantu menyembuhkan pasien. Anugerahkanlah kepada kami diberikan kemampuan untuk dapat melakukan itu. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada pasien. Tutuplah aib kami. Hebat enggak tuh? Tapi jarang orang Pak membaca doanya ya pokoknya subuh Robbana, asal Robbana kan udah disebut semua. Bapak Ibu, ingat ketika pola hidupnya sudah baik, insya Allah dalam doa-doanya pun akan disampaikan. Kalau bisa Bu, doa ibu itu gonta-ganti. Kenapa Bu? Pak, kenapa doa kita harus ganti-ganti? Kenapa Pak? Ya karena keinginan kita juga gonta-ganti. Tapi memang nanti ada doa yang tetap, yang kapanpun dibaca ada itu. Salah satunya apa? Robbana mesti ada setiap kita doa. Terus doa kesempurnaan dari Nabi Adam alaihissalam itu jangan ditinggalkan. Apa doanya Nabi Adam Pak? Rabbana dolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Doa yang tetap, doain istri, doain anak, apalagi doain cucu, doain siapa? Bu, kalau ibu doain suami, apa doanya? Apa doanya? Ya Allah, jangan berikan dia kesempatan untuk kawin lagi, begitu. Enggak kata Pak itu tadi. Apa doanya untuk suami Bu? Enggak. Doa yang terbaik itu yang dari Al-Quran Bu. Doa yang dari Al-Quran cirinya dua. Kalau enggak Robbi, Robbana, itu mesti Quran tuh. Kalau Allahumma itu mesti dari hadis. Contoh, Robbana untuk suami apa? Nah kepingin tuh Bu, minta suaminya baik, biar ini, tapi nggak pernah didoain, gimana tuh?
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wahai Rabb kami, hablana anugerahkanlah kepada kami, min azwaj. Orang sering salah. Min azwaj itu artinya bukan istri. Itu kan doanya suami, Pak. Oh gitu. Jadi yang boleh doa itu hanya suami saja, istrinya enggak. Azwaj itu hanya pasangan. Kalau ibu yang berdoa itu maksudnya, kalau azwaj ya istrinya. Kalau bapak yang berdoa maksudnya untuk istrinya. Azwajina wa dzurriyyah, keturunan kami. Qurrata a'yun. Qurratun itu bola, a'yun kedua mata, yang menyenangkan maksudnya. Bu, suaminya selalu menyenangkan atau gimana, Bu? Apaan, Pak? Nyebelin melulu, nyebelin melulu. Makanya karena ibu nggak doa sehingga nyebelin terus. Apalagi, Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang penting tuh di ujungnya. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami, bukan berarti imam yang berdiri di depan, bukan imam yang kepala keluarga, bukan. Imamah itu kata Ibu Kasir, kalau ibu ngomong itu dengerin sama suami. Kalau ibu ngomong itu didekeri sama anaknya. Seringkali ada ibu ngomong, suaminya ngomong, anaknya ngomong, emang gue pikilin. Padahal anaknya masih kecil ya. Kenapa? Bisa jadi nggak berdoa itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Itu hebat, itu doa. Ibu, doa itu enggak? Ya, top. Yang lain nanti banyak ya. Apa yang ingin saya katakan? Pola hidup ini sehingga mengatur kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, insya Allah hidup kita ini tertata. Karena hidup kita ini tertata, nggak sempet stres, Bu. Ngapain stres? Mikirin apa? Mikirin tugas, mikirin pekerjaan aja nggak. Bu, kalau saking nggak ada pekerjaannya, Ibu, saya kan pensiunan, Pak, nggak ada pekerjaan. Udah pindahin pot aja. Ibu di rumah kan banyak pot. Itu pot itu harus diganti-ganti, Bu. Jangan di situ terus. Pot itu bosen, Ibu, dosa kalau di situ terus. Karena kalau potnya di situ terus, ada yang kena sinar, ada yang enggak. Ibu harus pindah tuh. Kalau Ibu mindahin pot, Ibu itu tasbih itu, kembang itu. Bapak Ibu, pola hidup. Bayangkan kalau nanti habis subuh doanya yang bagus-bagus luar biasa. Nanti begitu selesai duhur, doanya apa yang Ibu lakukan dari duhur sampai asar. Makan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Sebab kalau yang diinginkan itu nggak ada batasnya. Bu, mari kita sesuai dengan kebutuhan tubuh. Saya males makan, nggak boleh. Harus dipaksa. Tentunya yang terpenting jangan berlebihan. Karena makan itu sendiri adalah obat. Harus, kalau nggak mau makan ini, makan itu, dan sebagainya. Pokoknya isi. Jangan sampai kosong. Karena kalau kita nggak, perutnya nggak isi, semakin loyo, sementara kita sudah secara sunatullah, ketika manusia umur berapa, Pak, mulai turun? Mulai turun umur berapa? Kata Al-Quran loh. Idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Hingga kalian dewasa, usiamu 40 tahun, maka kenapa kita disuruh doanya? Robbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Udah hafal doa itu belum, Bu? Itu doa husnul khotimah. Salah satunya ya.
Itu di surah apa, Bu? Al-Ahqaf ayat 15. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Surah apa? Kepiye? Ibu doa udah setiap hari tapi tidak tahu tempatnya. Ini Al-Quran ya. Surah apa? Surah apa? Al-Furqan 74. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam alaihissalam. Di mana itu? Surah apa? Pindah apa surahnya? Surah 7 ayatnya 23. Bu, kalau bisa Bu, yang Robbana tadi atau Robbi, kalau bisa Bapak dan Ibu tahu letaknya sehingga kita enak. Yang berikutnya, kemampuan menjaga dan mengendalikan diri. Itu hadisnya tadi ya. Mari Bapak Ibu, kita memang masih kepengen, tapi jaga, kendalikan. Kalau ingin sehat, karena makanan hari ini yang Bapak makan itu adalah menentukan masa depan kita. Memang betul, kan sakit ada obatnya, betul. Karena dalam hadis itu bunyinya apa, Bu? Di dalam hadis itu bunyinya bahwa setiap penyakit kullu da'in dawaun ilasnani. Setiap penyakit mesti ada obatnya, kecuali dua yang nggak ada obatnya. Apa, Bu? Jangan mati dulu lah. Hah? Haramun wal maut. Kecuali tua dan mati, itu nggak ada obatnya. Pak, mohon maaf Pak, kalau tua aja lah, nggak usah direka-reka ya. Ya kepalanya benuban putih, ya udah putih aja lah, nggak usah pakai dicat-cat apalah. Karena putih emang jelek. Mari Pak, ya sudah, nggak ada yang ditarik-tarik pipinya biar kelihatan kenceng gitu ya. Nggak usah, udah apa adanya. Karena apa itu nggak ada obatnya. Yang kedua maut, mati itu nggak ada obatnya. Walaupun nggak peduli sakit apa enggak, tapi maut itu sendiri nggak ada obatnya. Maka mari kita pelihara diri kita. Nah, yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah. Ingat, ketika kita melakukan apapun, untuk sekedar mau minum aja jangan lupa berdoa. Pertanyaan saya, apa fungsi doa, Pak? Saya ini juga baru tahu ketika baca di dalam kitab At-Tibbun Nabawi itu. Fungsi doa untuk apa? Hah? Ya minta, tapi minta yang mana? Bu, doa itu ternyata yang paling esensi adalah meminta sesuatu yang manusia tidak mampu. Itulah doa berfungsi di situ. Kalau yang saya mampu, bisa Pak saya ngangkat ini kita bisa. Tapi fungsi kita minum untuk apa, Bu? Kesehatan. Bukan karena haus ya, Bu. Minum kalau bisa jangan sampai kita haus. Kalau ibu haus baru minum, itu udah ketinggalan. Iya, udah telat. Kalau bisa sebelum haus, ibu mesti minum. Makanya kalau bisa, Rasulullah itu setiap bangun tidur, beliau selalu minum, nabung. Itu. Jadi kalau bisa, bangun tidur minum, belum makan apa-apa minum. Fungsi air ini kan untuk kesehatan, ya, untuk menghilangkan haus dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, betulkah yang memberi kesehatan itu air? Siapa? Allah. Jadi bukan karena air, maka dari itu kita minta kepada Allah sesuatu yang manusia itu nggak mampu. Kalau yang manusia mampu itu namanya ikhtiar. Makanya tugas kita cuma dua. Yang pertama apa, Bu? Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sobar. Sobar itu artinya ikhtiar kita secara fisik. Yang kedua, sholat. Sholat itu hanya doa. Doa adalah meminta kepada Allah
sesuatu yang manusia itu nggak mampu. Makanya jangan sampai kita nggak pernah berdoa. Makanya doa itu akan membawa keberkahan, doa itu akan membawa kebaikan, doa itu yang paling luar biasa itu akan memberikan jalan keluar dari apapun yang kita hadapi, sulitan-sulitan itu. Jadi Bapak dan Ibu, mari jangan lupa kita berdoa. Mau keluar rumah berdoa. Doa keluar rumah apa Bu? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Begitu naik kendaraan apa doanya? Majreha wa mursaha inna rabbi. Apa gitu? Sepanjang jalan apa yang Bapak Ibu lakukan? Berzikir, berdoa, itulah namanya istighfar selama begitu. Jadi ketika kita sudah lakukan 4 ini, maka insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan kemuliaan dan kebahagiaan, tentu baik di dunia maupun di akhirat. Yang berikutnya adalah kiat hidup sehat walafiat. Namun karena waktunya, tunggu setelah yang satu ini. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadikan renungan. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus dalam keadaan sihah walafiat. Walaupun sudah tidak muda lagi, sudah menjadi ulama, usia lanjut makin asik aja, usia lanjut makin aktif aja, sehingga insya Allah kita semakin produktif dan kelak kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Apakah ini bisa termasuk dengan doa yang seperti ini? Allahumma inni as'aluka al-afi'an wa itu namanya doa keselamatan ya. Allahumma inna nas'aluka afa wal afiyah, juga itu bagian doa keselamatan, ilman nafi'an. Ada doa yang dari Rasulullah kan, dan itu bahkan disuruh membacanya ketika habis sholat subuh. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu doa target harian kita. Rasul mengajarkan kepada istrindanya Ummu Salamah itu disuruh dibaca setiap habis sholat subuh, sehingga termotivasi kita untuk pertama ketika kita memiliki ilmu, agar ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat cirinya 2. Pertama diamalkan, yang kedua diajarkan. Yang kedua, warizqan thayyiban, rizki yang baik. Cirinya 3 rizki yang baik. Apa itu? Halalan, thayyiban, mubarakan itu dampaknya. Halalan, thayyiban, wala tusrifu, jangan berlebihan. Nanti ada materinya itu. Nah, yang ketiga apa? Wa amalan mutaqabbalan. Ilmu apa? Amal yang kita lakukan itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Bu, itu doa target harian, itu doa keselamatan kita agar hidup kita ini selamat. Itu jangan lupa Bu dibaca, terutama ketika bukan nggak boleh dibaca tapi yang terbaik baca setelah sholat subuh, itu salah satu doanya itu karena diajarkan oleh Rasul kepada istrindanya namanya Ummu Salamah. Ya. Ya. Ada yang dianjurkan sholat subuh juga sholat alam nasrah. Kalau baca surah Alam Nasroh saya belum melihat membaca hadisnya, jadi saya tidak bisa memberikan rekomendasi. Ya kalau memang betul itu ada nas dan hadisnya, jadi begini,
kalau ada bacaan-bacaan yang memang itu runut dibaca secara ini, yang penting ada tuntunan dari Rasul atau tidak. Itu. Jadi ini menjadi hal yang penting. Tapi kalau disuruh baca Alam Nasroh setiap itu, ya mohon maaf, saya belum pernah menemukan hadisnya. Bukan nggak ada ya, bukan nggak ada. Tapi kalau menjadi dirutinkan itu menjadi bermasalah. Ya iya, kalau Rasul nggak nyontohin, kalau sesekali nggak masalah ya. Makanya kalau ibu zikir pagi dan petang baca itu hadisnya sahih-sahih itu Bu. Yang dirunutan ya, bukunya ada yang kuning. Kalau ibu baca kira-kira ya 30 menit lah. Itu yang terbaik itu setelah pas sholat subuh sampai nanti waktu masuk syuruk. Itu memang nas-nasnya insya Allah sahih itu, kalau bisa dibaca. Yang jelas-jelas saja Bu, artinya kalau ada bacaan-bacaan tertentu yang mesti kita nggak tahu ini betul nggak si Rasul nyontohkan, ya kita jangan mengada-ada. Itu Bu. Kalau merutinkan berarti seolah-olah ini memang ada contohnya. Gitu Bu ya. Ya karena saya belum melihat nasnya, ya saya tidak bisa mengiyakan atau mentidakkan. Jangan-jangan memang ada nasnya juga, wallahu alam. Tapi sampai hari ini saya belum pernah membaca nasnya sehingga saya tidak bisa merekomendasikan. Ya ketika ada di grup tidak semuanya harus ibu amalkan, dilihat-lihat dulu. Betul, perlu ditanya, konsultasi itu penting karena tidak semua yang kita amalkan itu akan membawa pahala. Jangan-jangan karena itu memang Rasul tidak mencontohkan, malah menggerus agama, menggerus pahala yang sudah ada. Itu hati-hati. Makanya kenapa di Muhammadiyah itu ada namanya ittiba. Bagaimana kita mengikuti Rasul? Ya, jadi makanya di Majlis Tarji itu bertugas untuk merumuskan dalil-dalil dalam rangka kita beramal.